Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pemirsa TV Tama rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa manjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya. Allahumma amin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita kelak akan mendapatkan syafaatnya, wabil khusus syafaatul udmah. Allahumma amin. Para pemirsa TV Tama rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama dalam rangka kultum kuliah 7 menit, apa kuliah 70 menit ini, dalam rangka membahas dengan tema maksud daripada kita disuruh untuk berpuasa di bulan Ramadan, sesuai dengan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat itu jelas kita sebagai orang yang beriman disuruh untuk berpuasa di bulan Ramadan seperti orang-orang sebelum kamu sekalian, la'allakum tattaqun, supaya apa? Supaya kita itu bertakwa. Di situ jelas la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa sih sebenarnya arti bertakwa itu? Bertakwa, kalau pengertian yang secara umum itu diartikan bahwa kita melaksanakan perintahnya dan kita menjauhkan segala larangannya. Itulah pengertian secara umum yang namanya bertakwa. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita itu sudah bertakwa? Dalam sebuah buku, menurut pendapatnya Yunan Nasution, yang namanya bertakwa itu ada tahapan-tahapannya. Agar kita bisa dikatakan orang yang bertakwa, itu ada tahapan-tahapannya, atau step by step. Tahapan-tahapan itu bisa kita kenal dengan istilah MOLIMO atau M5 atau 5M. Orang dikatakan bertakwa, yang pertama itu harus memenuhi satu M yang pertama, yaitu mukmin. Pengertian mukmin itu apa? Mukmin itu artinya adalah orang yang beriman, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, itu sudah jelas-jelas, hai orang-orang yang beriman. Nah, maka syarat pertama yang namanya takwa itu harus beriman, yaitu mukmin, M yang pertama, orang yang beriman. Yang namanya orang yang beriman, iman itu adalah artinya percaya. Percaya, ya, percaya dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dilaksanakan dengan amal perbuatan. Itu namanya beriman, orang yang percaya. Ya, tentunya orang yang percaya atau orang yang beriman itu orang yang sudah mematuhi atau menepati rukun iman yang keenam. Jadi rukun iman itu ada 6 itu sudah terpenuhi. Itu dalam kategori orang yang beriman. Ya, salah satunya adalah iman kepada Allah. Kita percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Bukti Allah itu ada gampang. Adanya bukti, adanya langit, adanya bumi, itu menandakan bahwa Allah itu ada. Mestinya adanya langit, adanya bumi adalah ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Adalah Allah. Maka kita percaya kepada Allah, termasuk kita sebagai makhluknya.
manusia itu sebagai ciptaan Allah, maka kita harus percaya pada Allah. Itu M yang pertama. Kemudian M yang kedua adalah Muslim. Muslim. Muslim itu artinya adalah orang Islam. Jadi yang sudah mukmin, orang yang beriman. Yang kedua adalah Muslim, orang Islam. Orang Islam tentunya orang yang pertama adalah bersyahadat sebagaimana orang yang harus memenuhi rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Jadi orang Islam, orang yang betul-betul Islam, syahadat, memenuhi rukun Islam. Kemudian yang kedua sholat. Yang kemudian ketiga zakat, puasa, dan haji bila mampu. Lah itu semuanya sudah merupakan syarat rukunnya orang Muslim, yaitu orang Islam. Kemudian M yang ketiga sudah mukmin, Muslim, muhsin. Muhsin itu orang yang selalu berbuat baik, itu orang yang baik. Jadi kita sebagai manusia harus selalu berbuat baik terhadap sesamanya. Itu baru kategori yang ketiga, yaitu muhsin, orang yang selalu berbuat baik. Jadi kita harus dianjurkan tolong menolong terhadap sesama. Ya, at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan hendaklah kita selalu tolong menolong terhadap perbuatan takwa dan menghindari tolong menolong dalam perbuatan keji dan mungkar. Itu. Jadi, kemudian M yang keempat, mukmin, muslim, muhsin, mukhlis. Mukhlis. M yang keempat adalah mukhlis. Mukhlis itu apa? Artinya mukhlis itu adalah ikhlas, orang yang selalu ikhlas. Jadi amal perbuatannya selalu dilandasi dengan keikhlasan. Mukhlis itu ikhlas. Lah apa sih artinya ikhlas? Inilah, ikhlas itu kadang-kadang bisa disebutkan tapi susah sekali dilaksanakan. Kita ngomong ikhlas gampang, ikhlas, tapi atine sing grundel. Nah itu berarti belum ikhlas. Jadi ikhlas diartikan apa? Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak ada pamrih, tidak mengharapkan imbalan, tidak ada pamrihnya. Bahkan bisa dikatakan anggar yang namanya ikhlas itu apa yang sudah kita laksanakan kadang-kadang lawis kelalen. Seperti contoh, kita pernah menolong orang, wong pengen utang teka ngomah utang. Ijik-ijik wonge teka maring omah nyaur, lah nyang wis kelalen kok utang apa ora. Lah kuwi berarti jeneng ikhlas pol. Tapi ini kadang-kadang sulit dilaksanakan. Itu namanya ikhlas. Tapi kita dituntut untuk selalu berbuat ikhlas. Kemudian M yang kelima yaitu muttaqi. Orang dalam kategori yang namanya bertakwa. Nah, muttaqi itu orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita sudah melalui step-step itu, sudah mukmin, muslim, muhsin, mukhlis, ya. Jadi selalu berbuat baik dan ikhlas. Lah mudah-mudahan kita itu disebut sebagai orang yang muttaqi, orang yang bertakwa. Nah itulah, kalau kita sudah memenuhi 5M itu, maka kita bisa dikategorikan sebagai orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi maksud dan tujuan kita disuruh puasa itu adalah agar kita semuanya itu bertakwa. Dan mudah-mudahan kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dalam puasa ini mudah-mudahan dan ikhlas dengan penuh dan khusyuk, dengan amalan-amalan di bulan puasa, mudah-mudahan kita tergolong orang yang bertakwa. Allahumma amin. Para pemirsa TV Tamar rahimakumullah, itulah sekilas tentang maksud dan tujuan mengapa kita disuruh untuk berpuasa. Demikian kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.